Ya, malam hari ini saudara yang dikasih Tuhan, ya salah satu pengerja kita yang eh, selalu mendampingi para worship leader di Victory Jakarta apabila ada ibadah onsite ya. Dia adalah Winston Maurits. Wah, namanya keren banget ya. Rasanya dari USA atau Britania begitu ya. Dibuka mute-nya Winston. Haleluya. Halo, Shalom, shalom halo. Winston. Iyalah. Ya, silakan. Winston akan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Shalom. Ada bapaknya juga, Bapak Ibu, semuanya yang diberkati Tuhan. Bersyukur hari ini boleh dikasih kesempatan untuk menyaksikan sedikit sebagian dari perjalanan hidup saya. Saya dilahirkan di tahun 1982 ya. Pada waktu itu, pada saat saya lahir, saya langsung aja ya. Suara saya terdengar ya, jelas ya. Oke. Begitu saya lahir di tahun itu juga, usaha papa saya tiba-tiba drop dan pada akhirnya dia kena tipu anak buahnya sendiri, sehingga uang perusahaan dibawa lari. Pada waktu itu tahun 82, lumayan besar sehingga tidak bisa survive. Akhirnya papa saya menganggap bahwa saya ini anak yang bawa sial, intinya gitu. Dan berjalan waktu, semakin hari papa saya itu semakin parah ya. Maksudnya dalam arti kata main perempuan juga dan main judi juga ada, dia minum juga, dia mabuk-mabukan gitu ya, sedikit klise gitu ya. Tapi yang paling parah ditambah dia suka pukul mama saya. Waktu saya ingat waktu saya masih sekelibatan gitu ya. Saya mengingat waktu itu saya umur sekitar 2 tahunan ya. Adik saya masih di kandungan ya. Saya punya satu orang cici, saya punya satu orang adik. Jadi kita 3 bersaudara. Saya ingat itu malam papa saya pulang dalam keadaan mabok ya, dan mama saya lagi hamil besar nih, kayak di film deh, tapi memang kejadian bener di hidup saya gitu. Dan tiba-tiba papa saya marah-marah dan mama saya tuh dipukul habis. Itu benar-benar dipukulin. Mama saya cuman bisa lindungin perutnya karena perutnya lagi hamil besar pada waktu itu, adik saya yang kecil. Dan saya di kamar hanya bisa nangis berdua sama cici saya. Ya, cici saya disayang sama, kalau saya agak dibedain. Kalau cici saya agak disayang, beda 5 tahun dari saya. Dan saya ya pokoknya dibedain lah ya. Saya selalu kalau nakal sedikit tuh pasti dipukul sama papa saya. Saya masih ada bekas luka di atas bibir saya ini. Saya ada seperti pecah gitu di atas bibir saya ini. Masih ada bekas lukanya gitu. Karena saya pernah diangkat sama dia, pernah ditonjok sama dia, pernah dipukul sama papa saya sampai berkali-kali, sampai pecah, sampai ada sekarang masih ada bekasnya. Nah, di situ hari itu saya cuman habis papa saya pukul, tiba-tiba dia masuk ke kamar yang lain. Saya cuman datengin mama saya cuman bilang sama mama saya, kalau Winston udah gede, Winston mau bunuh papa supaya papa nggak bisa pukul mama lagi. Saat itu keadaan yang sangat terpuruk ya buat keluarga kami, karena setiap hari itu kalau ketemu papa itu seperti keluarga itu, rumah itu seperti di neraka gitu. Saya waktu kecil itu benar-benar terintimidasi gitu ya. Salah sedikit dipukul saya gitu.
mau meskipun cici saya yang salah, tapi karena saya memang dibedain, pasti saya yang dipukul gitu. Jadi memang seperti itu, saya sangat luka, hati saya sangat luka, dan papa saya itu selingkuhannya itu bukan satu ya, bahkan sorry to say ada yang pernah sampai dibawa ke rumah gitu. Dan mama saya nggak bisa apa-apa juga karena memang yang pertama karena mama saya takut diusir juga ya. Mama saya gimana pun dia cuman, saya tahu hatinya dia cuma belain anak-anaknya aja gitu. Mama saya nggak bisa apa-apa, padahal selingkuhannya itu nggak jauh dari rumah saya gitu, masih di satu komplek gitu ya, masih di satu jalan, bahkan cuma beda nomor, jalannya sama cuman beda nomor doang gitu. Tapi akhirnya pada puncaknya itu sekitar saya umur 7 sekitar 8 tahun, akhirnya papa saya itu sama mama akhirnya deal untuk menjual rumah, karena papa saya ini seperti diguna-guna gitu ya. Itu pacarnya banyak gitu, pacarnya banyak, nggak cuman ini doang, nggak cuma satu, tapi pacarnya banyak. Dan kayaknya ada yang guna-gunain papa saya gitu, karena mama saya itu orangnya ini ya, apa, pada waktu tahun 80-an itu lagi sedang gencar-gencarnya persekutuan doa. Jadi ketua persekutuan doanya itu juga sama oma-oma gitu ya, tapi dia sering datang ke rumah dan doain mama saya. Mama saya tuh sangat kuat, ini gitu, kuat. Dan belum lagi saya ini benar-benar melihat bahwa papa saya itu mau bunuh mama saya tuh lewat dari guna-guna itu gitu, dari dukun. Bahkan saya ingat sampai sekarang, waktu waktu itu saya ini ya, apa, tiba-tiba di tengah-tengah malam itu saya dibangunin sama mama saya dibangunin, "Minson, ayo ikut mama doa, sebab ada yang mau bunuh mama." Ada seperti bola api gitu ya, bukan bola api, apa, seperti kembang api gitu ya. Kembang api, tahu kan? Kembang api itu mau masuk ke jendela kamar mama saya gitu ya. Itu mau masuk, tapi karena tiba-tiba mama saya sama saya berdua, saya cuma ngelihat gitu, saya masih ini gitu ya, itu antara tapi saya ingat sekali kejadian itu. Itu saya sama mama saya cuma berdoa minta perlindungan Tuhan. Mama saya cuma berdoa, "Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong." Dan tiba-tiba apa, bola api itu kayak apa, kayak mercon ini, yang kayak kembang api ini, tiba-tiba dia balik ke mental, seperti mental gitu, nggak bisa masuk ke eh, kamar mama saya gitu. Banyak selain itu juga, tiba-tiba ada telur yang ditanam gitu ya. Ada telur yang ditanam untuk supaya mama saya sakit terus gitu. Jadi banyak, saya nggak bisa ceritain satu-satu karena keterbatasan waktu. Dan akhirnya umur saya 7-8 tahun itu papa tinggalkan kami. Mama saya harus bawa tiga orang anak ini untuk hidup gitu ya, kontrak. Mama saya kerja waktu itu karena mama saya sekolahnya sekolah asisten apoteker, jadi dia kerja tuh dari pagi sampai malam gitu untuk ngidupin tiga orang anak dan fight gitu. Nah, hidup berjalan terus dan sampai akhirnya kira-kira itu Tuhan tuh Tuhan tuh baik ya. Mama saya tuh dipelihara Tuhan, sampai keluarga kami tuh dipelihara Tuhan. Mama saya nggak punya keturunan pemusik, nggak ada sama sekali genetik musik gitu ya. Tapi dari persekutuan doa ya, mama saya itu setia gitu, setiap persekutuan doanya ini dia setia gitu. Dan ada yang main keyboard juga kayak Bro Franz ini gitu. Jadi sendiri single keyboard gitu ya. Terus mama saya berdoa gini, "Tuhan, kalau boleh adalah satu anak saya bisa jadi pemain keyboard." Ini doa orang tua luar biasa ya. Ada yang satu bisa bisa melayani Tuhan seperti namanya Ko Teddy gitu, seperti Teddy ini gitu. Jadi tiba-tiba mama saya ngomong sama saya, "John, mau nggak belajar keyboard kayak Ko Teddy tuh supaya kamu bisa melayani Tuhan?" Eh, tapi ya memang ya itu perjalanan, akhirnya belajar dan akhirnya Tuhan pakai. Nah, di tahun 2000
tahun 2005 sekitar 17 tahun yang lalu saya dapat kabar bahwa papa saya sakit, belum meninggal pada saat itu. 2005 sakit, dia ada di Cirebon, di satu desa terpencil. Saya bilang terpencil kenapa? Karena itu dari Cirebon ke arah Kuningan itu ada di tengah-tengah. Jadi kayak dusun gitu, ada di dusun kecil gitu. Dan saya pun ke sana itu karena memang saya sudah waktu itu hati saya sudah dipulihkan. Saya waktu sekolah minggu saya banyak apa namanya didoain, dan saya banyak dimuridkan juga. Pada saat itu papa saya juga saya cari gitu ya ke sana, dikasih alamatnya. Itu yang sampai sekarang saya punya adik tiri ya. Jadi adik tiri itu yang ngabarin gitu, tiba-tiba bisa telepon ke rumah. Saya nggak tahu dapat nomor telepon rumah saya dari mana, tapi akhirnya saya berdua sama cici saya datang dan tengok, memang keadaannya sudah parah banget gitu ya, sudah parah. Dan satu hal, saya cuman digerakkan Tuhan untuk berdoa, maksudnya saya mengampuni gitu. Saya belajar mengampuni papa saya, dan nggak gampang pada waktu itu, karena begitu saya lihat dia tiba-tiba highlight yang lama itu ada lagi. Gimana saya takut kalau dia udah keluar ban pinggang, wah itu udah saya pasti habis udah. Kalau saya udah dia keluar kemoceng, habis saya. Pokoknya nggak mungkin kalau itu nggak menyarang di saya, di badan saya. Jadi itu keluar gitu ya, sampai akhirnya saya menguatkan hati saya. Papa saya udah ternyata ada sakit jantung ya. Dia sering pingsan gitu. Jadi kalau jalan terlalu lama dia bisa pingsan sendiri gitu. Ya, dia ada di rumah istrinya yang saat itu gitu, di satu desa apa gitu, saya nggak tahu. Pokoknya saya bisa ketemu alamatnya, dan puji Tuhan hari itu saya cuman berdoa ya. Saya bilang ya bisa ampuni papa ya. Papa saya orangnya itu peras ya. Dia nggak minta maaf sama sekali sama saya. Dia nggak tidak menyesal. Saya tahu ada sesuatu yang menutupi ada yang menyelubungi matanya gitu, sehingga dia nggak bisa ini. Cuma saya akhirnya untuk jalan, untuk say sorry gitu ya. Saya mengampuni papa dan melepaskan pengampunan lah istilahnya. Dan mama saya nggak bisa ikut karena dia harus kerja ya. Jadi saya sama berdua sama cici saya. Jadi hari itu saya dipulihkan, saya doa, dan sampai hari ini papa saya sudah dipanggil Tuhan. Nggak lama setelah dia berapa hari setelah itu ya, pemulihan itu tiba-tiba Tuhan panggil dia gitu. Dan enak banget gitu dipanggilnya, waktu dia tidur tiba-tiba udah nggak, paginya udah nggak bangun gitu ya. Dokter bilang itu serangan jantung. Saya udah keburu pulang, saya nggak ngelihat apa-apa, tapi saya difotoin kuburannya. Itu aja yang menjadi kesaksian saya. Sampai hari ini saya bersyukur bahwa saya bisa dipulihkan dan bisa melayani Tuhan. Mungkin itu aja yang bisa jadi kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, malam hari ini kita sudah mendengarkan bagaimana seorang anak yang diperlakukan buruk ya oleh orang tuanya, oleh papahnya. Nah, dan akhirnya bisa mengampunin. Nah, bisa mengampunin. Mama gimana hari-hari ini? Mama apakah, maaf, boleh bertanya, apakah menikah lagi begitu Mama? Shalom Winston. Ya, rupanya Winston ada masalah jaringan ya. Shalom Winston, bisa dengar suara saya? Suaranya nggak ada Winston. Suaranya nggak keluar ya? Selama-lamanya satu aja. Dia sih bilang sama saya begitu ya. Dan itu jadi berkat buat saya sangat belajar sama mama saya. Itu aja. Sorry, tadi keputus Winston, nggak ada suaranya. Jadi Mama tidak menikah lagi? Mama nggak nikah lagi, karena buat dia pernikahan cuma sekali seumur hidup.
Oke, luar biasa ya, Mama yang luar biasa ya. Winston sekarang sudah menikah? Sudah, saya menikah, istri saya satu, anak tiga, jangan dibalik ya. Wah, ini fotonya ya. Waduh, itu ya. Anaknya cewek semua ya, Winston ya? Iya, puji Tuhan, Tuhan kasihnya Wonder Woman semua ini. Iya. Dulu kan Mama sempat berdoa supaya salah satu anaknya bisa melayani Tuhan. Apakah hanya salah satu atau keluargamu ada lagi yang melayani Tuhan? Ya, enggak sih, cuman mereka ya Tuhan tetap pakai mereka di kantor mereka lah ya, jadi berkat ya. Di marketplace ya, di marketplace Di ya. marketplace. Kalau Winston sendiri sekarang full timer pelayanan atau Enggak, saya bisnis? Ada bisnis ya? ada pekerjaan juga, iya. Oke. Semua keadaan anak-anak Mama yang lain baik baik semua ya? Maksudnya kondisinya baik. Semuanya sudah berkeluarga, semua puji Tuhan. Kita tapi nggak ada di Jakarta ya, jadi kita nggak ngumpul. Cuman paling kalau Lebaran sama Natal aja paling pada ke Jakarta untuk nengok mama sekalian. Sama saya. Momennya hanya Lebaran dan Natalan tahun baru itu ya, bisa ketemu sama keluarga. Baik. Dan keluargamu, adik kakakmu. Tadi kamu anak nomor berapa? Tadi kamu itu? Anak yang kedua. Nomor 2 ya. Itu semua juga sudah bisa menerima mengampuni papa begitu ya? Sudah. Kalau adik saya yang kecil kan memang dia waktu itu umurnya masih kecil ya. Jadi ingatan soal papa tuh nggak terlalu ngerti ya. Ya, nggak terlalu ngerti ya. Pokoknya jadi kalau apa-apa, pokoknya yang saya jadi sansak tinjunya ya. Kalau nggak saya, mama gitu aja. Nggak tahu kenapa. Iya. Tapi semua sudah bisa terima papa, semua sudah bisa mengampuni papa begitu ya. Sebelum papa nggak ada ya, gitu. Oke, baik itu saja. Terima kasih. Inilah saudara ya, bahwa semua keturunan orang benar itu pasti hidupnya dibedakan, diberkati ya, semua akan baik-baik. Terima kasih Winston yang sudah menjadi berkat buat kita semua ya. Dan sebelum saya serahkan kepada Ibu Gembala, saya ingin menyampaikan dulu pengumuman dulu ya. Yang pertama, besok Ibu Gembala akan kembali melayani lewat live jam 11 waktu Indonesia bagian Barat, Sabtu 26 Februari 2022 dengan judul khotbah dongkrak iman kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan kemudian hari Rabu yang akan datang akan ada kesaksian juga dengan judul kesaksian rumah tanggaku dihancurkan oleh orang yang mengaku anak Tuhan. Wah, ini luar biasa ya. Ternyata ada anak Tuhan yang kelakuannya juga suka ngancurin rumah tangganya orang ya. Bisa Anda bergabung lagi dengan meeting ID yang sama, passcode yang sama, Rabu 2 Maret 2022 jam 19.30. Mari saya persilakan Ibu Gembala, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang ingin Tuhan sampaikan, Engkau berbicara, urapi bibir lidah hamba-Mu, dan biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Suara saya bagus ya, Franz? Oke. Ya, kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa, bagaimana ya kekuatan ketahanan seorang wanita bertahan di tengah badai, ya. Kita lihat bagaimana kesaksian yang luar biasa dan akhirnya menghasilkan keturunan yang diberkati Tuhan. Makanya ibu-ibu yang ada di sini dengar kesaksian ini semangat loh, ya. Kita itu hari ini rela berkorban, bayar harga,
menderita walaupun dikhianati, walaupun ditinggal pasangan selingkuh. Tapi kita bertahan sebagai orang benar, tidak balas suami yang selingkuh, tidak balas ikut-ikutan selingkuh, tidak balas ambil suami orang. Di situ siapa yang menuai keturunannya nanti, termasuk hidup saudara juga akan mengalami satu berkat Tuhan, yaitu apa? Ketika kita menanam benih kebenaran. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana keturunan orang benar itu tidak akan ditinggalkan Tuhan. Yuk kita lihat dulu di ayatnya dulu ya. Terima kasih buat Winston, kesaksian yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 112 ayat 1 dan 2 ya. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Lihat ya, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ini ya, lihat ya. Yang keduanya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Yang berikutnya, angkatan orang benar akan diberkati. Ya, jadi ketika kita hari ini jangan berpikir saudara menderita dijadikan koset ya, seperti tadi lihat kesaksian mamanya Vincent dihajar KDRT ya, bahkan ditinggal selingkuh dan sebagainya, paket penderitaannya lengkap. Tapi ketika dia tetap berespon benar, karena saya terlalu percaya orang yang mengenal firman Tuhan dengan benar tidak akan pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena kita mau bahwa walaupun kita menderita kelak itu hanya sesaat, tapi nanti kelak keturunan kita akan diberkati. Itu tadi ya, diberkati, akan menjadi perkasa di bumi. Amsal 11 ayat 21, kita baca sama-sama. Amsal 11 ayat 21. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Lihat ya, orang jahat itu walaupun hari ini kelihatan yang ambil suamimu kelihatannya hidupnya enak, di atas angin, dicintai ya, itu cuman sesaat. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas berkata, sungguh orang jahat tidak akan lepas dari hukuman. Kalau tidak akan lepas dari hukuman, berarti suatu kali juga dia akan bayar harga. Apakah dengan kenikmatan yang dia dapat hari ini dari penderitaan orang lain, dia bisa menikmati selamanya. Tapi lihat kata-kata berikutnya. Ya, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Makanya hari ini tidak ada kata percuma jadi orang benar. Jangan bilang gini, Bu Eli jadi orang benar makin lama bisu, tuli, buta, makin jadi keset Bu Eli. Makin suami saya seenaknya sendiri, mengkhianati saya, pulang pergi rumah kayak kos-kosan karena dianggap saya bisu, tuli, buta. Tidak apa-apa. Tapi saudara jangan berpikir bahwa ini percuma. Ini tidak ada jeripayahnya, sia-sia. Siapa yang bilang kita sebagai anak Tuhan kalau mengerti firman, jeripayah kita tidak pernah sia-sia. Justru ketika saudara ngerti firman, saya selalu ajari ibu-ibu, tidak apa-apa Bu, air matamu hari ini, penderitaanmu karena perbuatan suami dan wanita tobat, yaitu pelakor, jangan diperhitungkan sia-sia, semangat. Engkau sedang menanam deposito buat keturunanmu. Hari ini pastikan kita hari ini 3 hal saudara, keturunan orang benar itu akan perkasa di bumi. Yang kedua diberkati. Yang ketiga diselamatkan. Hari ini bertahanlah dengan apapun. Sakit tidak apa-apa, sesaat. Tapi menikmati kebahagiaan sampai keturunan itu selamanya. Besok kalau anakmu mau cari jodoh, pekerjaan, jalannya itu dipermudah sama Tuhan. Kenapa? Karena sudah lihat, orang tuanya sudah diperhitungkan sebagai orang benar. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Waktu anakmu mengalami masalah kelak, dia ingat, ini keturunannya si Ciao, si Eli, keturunannya si Wina. Semua diingat saudara.
Dan Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Dia akan berkata, "Nak, aku akan berkati engkau karena aku melihat bagaimana orang tuamu di masa-masa dia menabur, masa kesesakan, dia tidak pernah meninggalkan aku. Dia selalu menabur benih yang benar." Itu sebabnya Tuhan berkata, "Engkau akan menjadi perkasa di bumi dengan kuasa dan caraku. Engkau akan diberkati, diselamatkan." Berapa kali saya sering ceritakan, karena saya sebagai konselor, saya konselingi banyak ibu-ibu dan berbagai usia, ada yang muda, ada yang tua. Ya, hari-hari ini saya juga kaget. Ada ibu-ibu yang usianya sudah 65, menjelang 70, suaminya 75, masih bisa selingkuh, saudara. Coba, saudara. Ibu ini bilang gini, "Bu, saya ini malu mau konseling sama anak Eli." Saya mau sebut apa ya? Loh, kenapa, Bu? Ibu tahu suara saya memang sepertinya enggak tua, tapi saya ini tua, sudah 69. Terus masalahnya apa, Bu? Suami saya selingkuh, Bu Eli, sama orang usianya 30 tahun. Haleluya, puji Tuhan. Terus dia bilang gini, "Apakah saya boleh cerai?" Saya bilang, "Sudah, Bu, sudah nanggung, sudah berapa tahun perjalanan hidup pernikahan, nggak usah cerai, bertahan." Karena apa? Karena ibu sudah punya anak cucu. Anak cucu kepingin diberkati, nggak Ibu? "Iya, saya mau bertahan, ampuni. Justru ini waktunya menabur benih." Jujur banyak orang ya, kalau di usia mudanya zona nyaman, proses itu di usia nanti tua, anak-anak ngalami masalah. Tapi kalau sudah usia muda, ngalami proses, sudah banyak bayar harga, ketaatan benihnya, nanti anak-anak kelak hidupnya enak, saudara. Kenapa? Karena Tuhan perhitungkan. Asal waktu kita diproses, kita bisa menjadi teladan buat anak-anak. Jangan kalau diproses suami selingkuh dan sebagainya, saudara malah marah-marah sehari-hari ini. Anak dimaki-maki kebun binatang, saudara malah bales suami saudara dengan selingkuh. Nah, ini bikin benihnya benih iblis, bukan benih kebenaran. Makanya buahnya nanti tidak akan buah yang manis, tapi buah yang pahit. Yuk kita lihat Ulangan 30 ayat 19. Lihat ya, jadi malam ini kesaksian ini akan menunjang firman. Sehingga mulai hari ini tidak ada orang yang hitung-hitungan dengan proses. Baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, selama proses selalu diingat, ini benih buat anak-anak cucuku kelak. Supaya benihku ini yang akan menikmati nanti, yang mewarisi negeri, perkasa, diberkati, diselamatkan, yaitu anak cucuku. Yuk kita baca Ulangan 30 ayat 19. "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini." Lihat ya, malam ini Tuhan menjadi saksi ya, lihat ya. "Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian." Ya, berkat dan kutuk. Malam ini firman Tuhan berkata, pilihlah kehidupan supaya apa? Ini yang luar biasa. Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Loh, lihat ya. Diulang lagi, keturunanmu loh saudara. Makanya jangan pernah berpikir kalau mau berbuat dosa, berpikirlah 1000 kali saudara. Khususnya buat ibu-ibu, jangan hari-hari ini mau TTM sama siapapun. Hari ini diperhadapkan pilihan. Pilihlah kehidupan atau kematian. Pilihlah kehidupan. Supaya firman Tuhan berkata, engkau hidup. Bukan hanya engkau yang hidup, tetapi juga keturunanmu. Itu sebabnya kalau hari ini kita disakiti, kita sukacita aja. Tiap kali disakiti, tiap kali pelakor ambil ulah mau posting apapun, ibu-ibu enggak usah nangis, enggak usah bilang, "Ibu Eli, tadi Bu Eli suami saya foto berdua sama wanita tobat." Enggak usah nangis, enggak usah nangis. Mulai sekarang punya mental pemenang, enggak apa-apa. Kamu mau show off, kamu mau beraksi di atas penderitaan orang lain, suatu hari firman Tuhan berkata,
orang-orang yang jahat itu pasti akan mendapat hukumannya. Sedangkan apa dari ulah akibat perbuatanmu justru hari ini? Katakan, saya sering mengatakan seperti itu pada diri saya sendiri. Saya ngomong, enggak apa-apa Tuhan, saya disakiti. Tapi yang aku tahu, aku terima berkat, berkat, berkat. Sampai anak cucuku. Tiap kali saya disakiti dan iblis mulai datang. Nih, kamu lihat ya, kamu lihat Eli, kamu lihat kamu disakiti. Dulu waktu saya tidak ngerti firman, saya nangis bombay. Saya merenungin, Tuhan sakit Tuhan. Aduh Tuhan, kok seperti ini saya sudah berdoa, berpuasa, mana Tuhan pembelaanmu? Itu dulu saya. Tapi ketika saya mengerti firman, saya tahu Ulangan 30 ayat 19. Tuhan bilang gini, yang penting kamu hidupnya benar. Yang penting kamu jadi orang benar, sudah ngampuni, sudah ngasihi. Lainnya enggak usah dipusingkan. Aku sedang memberkati engkau dan keturunanmu. Ngucaplah syukur karena aku sedang menyiapkan warisan abadi. Bukan warisan nilai nominal rupiah nolnya yang banyak di belakang. Warisan abadi yaitu warisan kekal dari Tuhan, dari surga. Turun ke atas anak cucumu. Itu yang nilainya unlimited. Saudara lihat ya. Orang kalau nyiapin deposito buat anak cucu hanya di dunia, itu nilainya nolnya bisa terbatas. Dan saudara perlu tahu, ada banyak orang hari-hari ini, ketika mereka tidak pernah mempersiapkan segala sesuatunya, sudah disiapkan buat anaknya, yang ngabisin berapa? Anaknya. Nggak bisa kerja, dihabiskan buat judi, dihabiskan buat foya-foya, akhirnya harta orang tuanya habis, saudara. Itu kejadian nyata dan banyak dialami orang-orang di dunia. Tapi kalau hari ini saudara siap menabur penderitaan, air mata, Tuhan berkata firman Tuhan, air mata kesengsaraanmu aku tampung. Waktu engkau hidup dalam penderitaan dan kau tetap berkata, Tuhan aku tetap pilih kehidupan. Aku tidak akan balas Tuhan. Disakiti bisu tuli buta. Disakiti lagi, senyum, haleluya, puji Tuhan. Kenapa? Karena saudara bukan berpikir saudara sial kok. Saudara bukan berpikir saudara korban pelakor. Tapi saudara adalah orang-orang yang diberkati sampai keturunanmu. Kira-kira kalau kita diberkati sampai keturunan, kita tahu warisan abadi yang Tuhan siapkan buat keturunanmu. Tuhan bilang gini, nak, kalau aku bapakmu di surga, yang punya dunia ini, kamu takut apa? Semua warisan yang aku persiapkan buat engkau dan keturunanmu, itu nilainya unlimited. Ketika engkau berani bayar harga dengan penderitaanmu, engkau sudah ngampuni, masih disakiti. Engkau sudah mengasihi, engkau tetap disakiti. Itu bukan lagi persoalan. Justru ketika hari-hari ini kita, mungkin bapak-bapak juga, hari ini kalau engkau disakiti dengan rekan kerja dan sebagainya, teman dekat yang nusuk engkau dari belakang, tidak perlu balas. Setiap bentuk rasa sakit ketika engkau tetap hidup sebagai orang benar, keturunan orang benar, itu selalu ada di dalam pemandangan Tuhan. Yuk kita lihat ya, di Titus 2, bagaimana kita harus hari-hari ini memperhatikan. Bagian saudara, kalau Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Selagi dia berkata, keturunan orang benar perkasa diberkati, diselamatkan. Percayalah, itu pasti digenapi. Tetapi buat saudara dan saya hari ini ada bagian-bagian yang harus saudara dan saya lakukan. Kita baca, Titus 2 ayat 4. Yuk kita baca. Dan dengan demikian ya, mendidik perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Saudara dan saya hari ini sebagai seorang ibu, jujur, dulu waktu saya menikah di awal, karena saya punya suami yang baik, saya cinta mati sama suami saya. Saya itu jarang memperhatikan anak-anak ya. Saya fokusnya sama suami terus. Tapi saya lupa akan firman Tuhan ya, bahwa mengasihi itu bukan hanya mengasihi suami, tapi termasuk anak-anak. Dan saya menyadari kesalahan saya sebagai orang tua. Makanya hari ini kalau kita mau mengasihi anak, 3 hal bagian saudara. Hari ini hiduplah, jadilah teladan sebagai orang tua.
Jangan menuntut anak berubah baik, sementara saudara tidak jadi contoh. Seringkali kita sendiri yang jadi batu sandungan buat anak. Contohnya, ya, kalau lihat anak marah, saudara bilang gini, kamu ini jangan suka marah-marah. Kamu ini anak suka marah seperti ini. Tapi saudara sendiri suka marah. Saudara sendiri misalnya, kamu ya jangan suka ngomong kotor. Kamu jangan suka maki-maki orang. Tapi saudara suka ngomong kotor dan suka maki-maki orang. Bagaimana saudara bisa jadi teladan? Gak mungkin, saudara. Makanya setiap kali saya mau melakukan sesuatu, hari ini Tuhan itu ingatkan. Ingat loh ya Eli, kamu ini juga jadi teladan loh. Kamu tidak bisa seenaknya sendiri mau berespon apapun. Nanti saya cerita ada kesaksian bagaimana saya menghadapi anak yang sudah ABG. Ya, saya benar-benar hari itu merasa bahwa saya punya otoritas sebagai mama untuk saya punya pendapat. Tapi Tuhan mendidik, mengajari saya beda caranya. Nanti saya ceritain. Yang kedua, didiklah anak takut akan Tuhan. Apapun yang saudara nasihati anak, standarnya tetap firman Tuhan. Saudara tidak bisa hari ini mendidik anak tanpa ada dasar. Kita harus tahu bahwa setelah kita jadi teladan, kita juga harus didik anak takut akan Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, saya juga kadang-kadang anak ABG, saya bilang, kok kayak anak cowok saya, kok jangan lupa tidur baca firman. Kalau yang anak saya cewek sudah. Setiap pagi pasti 3 pasal ya, itu kasih karunia. Tapi kalau anak cowok kan kadang-kadang capek mam, saya bilang, oh 1 pasal aja. Kalau CC bisa 3 pasal, kamu 1 aja. Yang penting nggak ngerti ya baca aja, kok nanti Tuhan Roh Kudus yang jelaskan. Dan kadang-kadang dia, iya mam, sudah ya. Dan di situ yang ketiga adalah jadilah bijak ya. Menurut Titus 2:4 kita percaya bahwa hidup bijaksana, suci dan rajin. Yuk kita bahas Mazmur, siapa sih anak kita? Makanya anak itu perlu dijaga sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ketika kita punya anak, maka kita harus tahu siapa anak kita yang dititipkan Tuhan buat saudara dan saya. Yuk baca Mazmur 127 ayat 3-4 ya. Mazmur 127 ayat 3-4. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Itu sebabnya ketika kita tahu siapa anak kita yang dititipkan Tuhan buat saudara dan saya, jangan sampai kita ini tidak jadi teladan, kita tidak mendidik anak, dibiarkan. Kita kasih contoh yang buruk, kita sendiri tidak pernah ngomong tentang kebenaran firman, dan kita tidak pernah jadi bijak. Kita jadi orang tua, mungkin pilih kasih. Ya, ada beberapa anak yang juga konseling sama saya. Mereka sampai nangis. Dia bilang gini, Bu Eli, mama saya itu tidak adil. Kenapa? Saya bilang, iya karena saya punya adik saya itu cantik, pinter, IQ-nya lebih tinggi dari saya, dia itu orang yang periang. Sementara saya ini sudah tidak cantik, Bu Eli. Saya sekolah juga tidak pinter-pinter sekali, dan saya juga tidak seriang seperti adik saya. Dan mama saya membedakan saya, memperlakukan saya itu tidak adil, Bu Eli. Sehingga saya hidup di dalam satu kepahitan. Saudara lihat ya, makanya ibu-ibu jadilah orang tua, bapak-bapak bijaksana. Siapapun anakmu hari ini, semakin saudara bedakan. Yang minder makin minder, yang dipuji-puji makin naik. Akibatnya ketimpangannya makin tinggi. Alangkah baiknya kita jadi orang tua, jangan bedakan. Mana yang cantik, mana yang nggak cantik, ya tetap anak. Mana yang anaknya bisa luar biasa, pinter, yang satunya tidak pinter, ya tetap anak, saudara. Siapa anak kita? 3, yaitu anak itu milik pusaka. Yang kedua, anak itu buah kandungan. Kalau anak itu milik pusaka, maka hari ini firman Tuhan berkata, jadilah teladan. Karena aku titipkan anak itu sebagai milik pusaka yang engkau harus bertanggung jawab. Engkau tidak bisa hari ini ya,
Saya pernah ngomong nggak, satu kesaksian ada seorang ibu yang tiba-tiba nangis datang sama saya. Bu Eli, tolong saya doakan. Kenapa Bu? Saya tanya. Bu Eli tahu anak saya itu umurnya 23 tahun. Tiba-tiba datang mau minta menikah. Setelah itu saya pikir, Ma, saya mau menikah, saya sudah punya pasangan. Nah, mamanya bingung, lo kamu tidak pernah kenalin mama pacarnya. Ya, siapa yang tidak senang tiba-tiba anaknya mau menikah? Ya dipikir anak pertama, ya sudah, ayo mama nikahkan. Kenalin pacarmu sama mama dulu, biar nanti mama merestui. Ternyata, benar ya Ma? Benar ya Ma? Saya kenalin, mama jangan kaget. Hah, kenapa kaget? Pokoknya mama janji. Kalau mama sudah saya kenalin, mama nikahin saya ya. Nah, mamanya pikir enggak ada pikiran apapun. Dia pikir ya sudahlah, kalau jelek, mungkin keluarganya enggak punya, ya sudah, kalau anaknya baik, mama pasti setujui. Tahu saudara, yang dikenalkan buat mamanya shock karena dia bawa cowok, saudara. Jadi anaknya ini gay, mau menikah dengan sesama cowok. Pingsan enggak Bu Eli, pingsan saya dikenalin dengan calon pendampingnya. Ternyata cowok, badannya six pack Bu Eli, yang kekar itu Bu Eli. Saudara bisa bayangin, hari-hari ini kita ini perlu jadi orang tua. Kalau kita tahu bahwa keturunan orang benar tidak ditinggalkan Tuhan. Sebaliknya, kita sebagai orang tua jangan pernah tinggalkan anakmu. Hari ini seburuk apapun keadaanmu, jujur ada banyak ibu-ibu yang juga curhat ke saya. Kalau sudah belum kenal firman Tuhan Bu Eli, saya punya keburukan. Saking saya stres sama papanya, sama suaminya. Kalau dia tidak bisa lampiaskan marah sama suaminya, siapa pelampiasan marah? Anak. Saya pernah loh di posisi itu. Kalau anak saya buat marah sedikit karena saya stres punya masalah, saya marahi anak-anak. Dari situ saya belajar untuk berubah. Yuk kita lihat yang kedua, anak itu buah kandungan, makanya didiklah takut akan Tuhan. Hari ini yang ketiga, anak panah di tangan pahlawan, jadilah bijak. Itulah anak-anak kita yang Tuhan titipkan di dalam tangan saudara dan saya. Makanya hari ini yuk, kalau anak-anak sudah dijamin ada di tangan Tuhan, sebaliknya kita yang diberi tanggung jawab, sadarilah siapakah anak-anak kita, yaitu milik pusaka, buah kandungan, dan mereka adalah anak panah di tangan pahlawan. Kita buka ayatnya, ya 2 ayat lagi kita selesai. Anak itu milik pusaka. Gimana caranya kita sebagai orang tua? Kalau kita tahu bahwa kita adalah orang-orang tua yang dipercayai Tuhan, kita baca Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Itu sebabnya hari ini percayalah, kalau Tuhan tidak pernah tinggalkan keturunan saudara, dan saudara tahu Tuhan bilang ini milik pusaka, lihat ya, atau anak cucunya meminta-minta roti. Meminta-minta roti itu berbicara berkat. Kalau saudara hari ini jadi orang benar, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak cucu saudara dan minta-minta roti. Sudah tidak ditinggalkan, diberkati lagi. Bayangkan betapa bahagianya kalau tidak pernah minta-minta. Kebalikannya, anak cucunya orang berdosa akan minta-minta. Berarti mereka tidak diberkati dong kalau minta hutang, minta pinjaman, minta belas kasihan. Yang namanya minta-minta itu namanya tipe orang yang bukan diberkati. Tapi kalau jadi orang benar, firman Tuhan jelas menegaskan, anak cucunya tidak pernah minta-minta roti. Artinya dia selalu diberkati Tuhan, selalu bisa memberi. Memberi itu artinya karena anak cucu kita hidupnya kelimpahan. Orang kalau bisa memberi pasti kelimpahan. Justru anak cucu orang yang berbuat dosa itu hidupnya minta-minta roti karena kekurangan. Yuk lihat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan ini loh, memberi pinjaman. Nah ini orang kalau kaya
ya kelimpahan, anak cucunya itu tidak pernah minta-minta, malah punya belas kasihan, hatinya baik. Kenapa? Karena mereka sudah melihat bagaimana teladan daripada orang tuanya, makanya anak cucunya sampai punya hati yang baik. Belas kasihan itu berbicara punya hati yang baik, tidak iri hati, tidak kikir, tidak serakah, sama keluarga juga tidak punya hati yang serakah, malah suka beli pinjaman, artinya hidupnya kaya, diberkati. Dan saudara lihat, tiap hari ia menaruh belas kasihan, dan anak cucunya menjadi berkat. Berkat berbicara juga warisan keteladanan. Amin, saudara. Kalau anak cucu kita jadi berkat buat banyak orang, berarti warisan keteladanan daripada anak cucu kita tidak dipertagukan lagi, tidak dipertanyakan. Hidupnya sudah kaya, jadi berkat banyak orang, hidupnya penuh belas kasihan, paketnya komplit. Hari ini yuk kita mau anak cucu kita diberkati, sebaliknya pasti itu. Tapi Tuhan juga menuntut, karena firman Tuhan yang diberkati itu keturunan orang yang benar, yang takut akan Tuhan. Jadi jangan banyak menuntut Tuhan kalau hidupmu sendiri tidak jadi orang benar. Pastikan orang yang benar hidupnya memberi keteladanan yang baik, yaitu apa? 3 hal, saudara. Maka orang tua, sebagai orang tua hari-hari ini, jadilah orang tua yang takut akan Tuhan. Itu tadi Mazmur 37 ayat 25. Yang kedua, jadilah orang tua yang apa, saudara? Yang menjauhi kejahatan. Ayat 28 berkata, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Lihat ya, Tuhan tuh keren loh, saudara, memelihara. Di masa yang sukar, keturunan orang benar panik, tapi keturunan orang benar dipelihara. Orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Hari ini milikilah teladan yang baik, yaitu jadilah orang tua yang takut Tuhan, jadilah orang tua yang menjauhi kejahatan, jadilah orang tua yang selalu melakukan yang baik. Mau saudara supaya apa? Jelas kalau saudara baca Mazmur 37 itu ayat yang membuat saya, Tuhan terima kasih buat ayat ini sehingga saya semangat. Kalau saya mau disakiti, mau balas, mikir 1000 kali. Saya mau melakukan kejahatan, mikir. Saya mau TTM sama suami orang, mikir. Saya mau selingkuh, mikir. Saya mau balas yang jahat sama pelakor, sama wanita tobat, saya mikir. Nanti anak cucu saya, yaitu apa, saudara? Tidak dipelihara. Anak cucu saya nanti meminta-minta. Anak cucu saya nanti hatinya tidak punya belas kasihan. Hari ini pastikan kita hari ini mau lihat anak cucu kita dipelihara Tuhan. Mau lihat anak cucu kita memberi pinjaman kaya, punya belas kasihan. Pastikan hari ini anak-anak itu adalah warisan yang saudara harus pelihara hari-hari ini, milik pusaka yang saudara harus jadi teladan. Yang kedua, 1 ayat nanti kita selesai ya. Anak-anak itu apa? Buah kandungan. Jadi mendidik anak, kalau buah kandungan jangan terlalu itu tadi, pilih kasih, dimanja, karena mereka pinter, cantik, dimanja ya. Jujur saya punya kesaksian di area ini. Yuk kita baca dulu aja. Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda ya menurut jalan yang patut baginya. Nah, ini didik. Jadi kita hari ini sayang sama anak, tetap harus mendidik. Supaya apa? Pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Makanya perlu didik anak. Didik anak untuk belajar takut akan Tuhan. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu
maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Jadi hari ini kalau kita tahu bahwa anak itu buah kandungan yang Tuhan titipkan buat saudara, dan keturunan orang benar itu menjadi tanggung jawab saudara juga sebagai orang tuanya karena mereka buah kandungan saudara, didik, tidak apa-apa. Apakah boleh Bu Eli? Boleh. Tapi beda. Jujur saya pernah ikut kelas Motherwise ya. Bu Devi juga sebagai pembina Motherwise pasti tahu. Anak kalau di bawah 12 tahun itu boleh dipukul pantatnya ya dengan rotan, boleh. Tapi kalau sudah 12 tahun ke atas ABG enggak boleh lagi kita pakai rotan, saudara. Jujur hari ini saya punya kesaksian. Saya sebelum berkhotbah tentang ini, saya ngalami dilema, saudara. Saya bilang gini, Tuhan, saya ini sebagai orang tua ya, karena beberapa minggu yang lalu supir mama saya ini kena COVID ya, tes. Dan kita hari itu pergi pakai supir mama saya. Jadi saya, anak saya, mama saya satu mobil, saudara. Pada waktu dites positif ya, kita cepet-cepet tes juga ya. Saya langsung tes semuanya. Ternyata saya negatif ya. Anak saya juga negatif, mama saya di antigen negatif. Tapi malamnya di PCR mama saya yang positif. Tapi tidak ada gejala ya. Akhirnya singkat cerita kita sama-sama, ya sudah saya bilang sama anak saya, kita jaga grandma. Jadi kita jangan sampai deket sama anak saya laki, karena nanti takut mereka ya. Karena anak saya bilang, Ma, inkubasinya itu 2, 5 plus 7 katanya gitu. Oke, saya pikir ya sudah, hari itu kita PCR. Saya negatif, anak saya negatif, mama saya yang positif. Dan beberapa hari kemudian anak saya bilang gini, saya sampai lupa dia bilang 257 itu saya tidak ngerti artinya apa. Tapi hari kedua anak saya bilang gini, Mam, kita harus PCR lagi. Hah? Baru 2 hari? Iya, harus Mam. Ya sudah, saya ikut hari itu. Hari kedua saya PCR dan puji Tuhan kita berdua negatif ya. Hari kelima dia ajak saya lagi PCR. Pada hari kelima saya sempat nyeletuk, saudara. Saya bilang gini, Mbok ya, mama ini kan sehat. Kecuali kalau mama ini sakit, kamu PCR kan enggak apa-apa lah, mama ini lu sehat. Wong baru 2 hari, Nak. Masa perlu PCR, sudah 2 kali hasilnya negatif. Mama lu enggak usah PCR sudah. Nanti aja hari ke-7 kita sama-sama grandma, sama-sama PCR. Enggak bisa, Mam. Pokoknya mama ini harus dengar omongan saya. Mama kan enggak ngerti sains. Saya sudah baca bukunya 257. Mama harus ikut aturan dokter. Mama nggak bisa seenaknya sendiri. Jujur, kalau itu dulu saya pasti bantah. Saya pasti marah, saya pasti bilang gini, kamu jadi anak, jangan atur orang tua. Kamu saya yang ngatur kamu. Kamu hari ini jadi anak, jangan sok ngatur. Mama bisa tahu diri mama sendiri, apakah saya sakit atau enggak. Lah mama ini sehat. Kamu suruh hari pertama, hari kedua, hari kelima. Apa sih bedanya 2 hari lagi? Reksa, kan enggak ada beda toh. Saya bilang gitu. Saya sempat ngotot, saudara. Tapi tiba-tiba Roh Kudus itu mengingatkan saya. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan hati saya gini. Saya bilang gini, Tuhan, anak sekarang ini gimana ya Tuhan? Saya ini ada remnya firman loh Tuhan. Kalau enggak saya tadi emosi Tuhan. Dulu saya pasti bantai ini Tuhan. Tuhan cuma bilang gini, ikuti anakku. Hari kelima, saya dibilang Tuhan, sudah ikuti. Toh kalau PCR, kamu ya enggak mati toh. Kamu ya enggak ada rugi apa-apa. Saya bilang, tapi kan saya mau belajari anak saya iman. Maksud saya gini, saya enggak mau di PCR. Saya bilang gini, mama ini punya iman. Masa sih kita lebih percaya sama sains? Mama kan juga perlu menunjukkan. Saya pikir saya mau tunjukkan, loh mama punya iman sama Tuhan. Kita ini kan hidup ada anugerah, ada kekuatan Tuhan. Nggak usah terlalu takut. Tapi Tuhan mengingatkan saya malam itu. Tuhan bilang gini, besok kamu PCR. Kamu tahu imanmu nggak sama dengan iman anakmu. Dan waktu engkau mendidik anak ABG, engkau beda. Kalau anak di 12 tahun, kamu bisa pakai otoritasmu. Tapi ini anak sudah besar, sudah
usianya sudah lulus 26 anak saya. Kamu tidak bisa dengan kekuatanmu. Kamu harus menunjukkan cara yang rendah hati, lemah lembut. Di situ cara Tuhan yang akan mengubah. Dari situ saya belajar nurut, saudara. Hari kelima di PCR hasilnya negatif. Saudara tahu 2 hari lagi, Mam, PCR lagi. Haleluya, puji Tuhan. Satu kata tidak keluar dari mulut saya. Saya bilang gini, oke, kita PCR. Jadi 1 minggu itu 4 kali PCR, saudara. Saya bilang gini, lama-lama hidungnya mama ini lebar sekali. 4 kali di PCR 1 minggu. Hasilnya negatif, saudara. Dan mama saya juga sudah negatif. Ya, itu cara kita. Kita memang hari ini sudahlah. Hari ini sabar. Melalui kesabaran itu juga cara mendidik anak. Kerendahan hati. Percayalah, hikmat Tuhan akan menyertai saudara. Ada banyak anak-anak sekarang untuk dididik itu beda dengan anak zaman dahulu. Anak zaman now sudah banyak belajar untuk berserah kepada Tuhan. Lihat ya, jadi 3 hal. Kalau anak buah kandungan, maka jalan hidup supaya apa? Kalau kita hari ini mendidik anak-anak dengan takut akan Tuhan dan saudara bisa memberikan keteladanan. Percayalah, Tuhan berjanji apa? Jalan hidup anak kita tidak akan menyimpang sampai masa tuanya. Kesabaranmu diperhitungkan Tuhan supaya kelak anak-anak kita tidak menyimpang masa tuanya. Yang kedua, anak itu akan memberikan ketentraman. Wow, siapa yang tidak kepingin besok kalau sudah tua? Jangan sampai kalau sudah tua kita dibuat ulah masalah. Anak bertubi-tubi sehingga hidupnya cuma spot jantung. Lihat kelakuan anak disodori utang. Mama bayar utangku mah. Mama ini mah lagi mah dan sebagainya. Ya seperti tadi, mah aku mau menikah sama cowok. Coba jangan sampai itu terjadi, kita menyesal. Hari ini kita sebagai jadi mama, selama ada kesempatan, ketika Tuhan berkata, nak hiduplah untuk jadi teladan yang baik buat anakmu, supaya jalan hidup anakmu tidak menyimpang masa tuanya. Dia akan memberikan ketentraman buat kita, dan dia akan memberi sukacita. Luar biasa ya saudara, hari ini sabar. Percayalah semua yang saudara tabur nanti saudara akan menuai anak-anak yang luar biasa. Tidak menyimpang, memberikan ketentraman, memberikan sukacita. Bahagia loh saudara di hari tua. Amin saudara. Yang terakhir, yuk Fran siap. Bagaimana anak itu seperti panah di tangan kita. Seperti anak panah. Amsal 14 ayat 1 ya. Amsal 14 ayat 1 kita baca. Perempuan yang bijak itu akan mendirikan rumahnya. Tetapi yang bodoh akan meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Lihat ya saudara, hari ini pastikan jadi seorang tua yang bijak. Jangan sampai rumah tanggamu roboh hanya karena tanganmu sendiri. Yang pertama, bagaimana kalau anak itu jadi anak panah? Amsal 14 ayat 3. Yuk kita baca. Amsal 14 ayat 3. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya. Tetapi orang bijak, ya jadilah bijak. Makanya kalau anak panah itu jadi bijak. Tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Keteladanan apa jadi bijak sebagai orang tua supaya keturunanmu hari ini dipelihara oleh Tuhan kelak, yaitu jagalah perkataan. Sebagai orang tua jangan suka maki-maki anak. Kalaupun bodoh jangan dibilang memang kamu bodoh. Anaknya siapa? Loh, anaknya sendiri dibilang anaknya siapa? Kalau anaknya bodoh ya berarti anaknya Eli Kurniawati kan gitu. Kalau saudara seumpama saudara tanya, kamu ini bodoh, kamu ini anaknya siapa? Loh, anaknya sendiri ditanya anaknya siapa. Jadi kalau saudara mau jadi bijak, yaitu jagalah perkataan. Jangan suka mengutuki anak. Saya kalau waktu anak kecil, saya ditanya, gimana Bu Eli resepnya kok anak-anak bisa hebat sekolahnya? Saudara tahu, saya selalu praktek Daniel 1 ayat 20. Setiap kali mereka mau sekolah, saya bilang gini, hikmat 10 kali lipat lebih pintar dari orang dunia. Selalu
Kalau mereka mau sekolah, mereka selalu ketok kamar saya. Ya, kalau masih kecil-kecil itu saya tidur, kadang belum bangun. Mama, gitu. Saya selalu gini, hikmat 10 kali lipat lebih pintar dari hikmat orang dunia. Itu selalu saya ucapkan. Apa yang saya tabur dengan perkataan firman, tidak pernah sia-sia. Ya, yang pertama. Yang kedua, jadi jangan suka memaki-maki anak, mengutuki anak, kamu anak bodoh, kamu anak yang brengsek dan sebagainya. Kalaupun anakmu gagal, ya saya pernah anak saya waktu itu saya suruh belajar malam-malam. Saya bilang, kok kamu besok ujian loh, kok kamu belajar. Tapi main game terus, saudara, main game terus. Tapi saya juga ya sudah tidak bisa ngomong ya, karena saya tidak bisa kendalikan. Tiba-tiba besoknya dia datang, Mama aku dapat 5 ya. Secara akal saya ingin ngomong, makanya, kemarin kan sudah Mama suruh belajar. Tapi enggak, saya bilang gini, enggak apa-apa, kamu anak yang pintar kok, kamu anak yang hebat. Enggak apa-apa, gagal, coba lagi. Next ya, kalau sudah ujian, kamu jangan main game lagi. Dari pujian itu, membawa dia semangat. Next, kalau ujian lagi, aku pengen tunjukkan sama mamaku. Mamaku enggak marah waktu aku dapat 5. Berikutnya, dia bisa dapat nilai bagus, saudara. Kenapa? Karena saya tidak maki-maki dia. Saya bilang, tidak apa-apa kok, besok kamu pasti bisa. Tidak apa-apa, hari ini dapat 5, kamu tetap anak yang hebat di mata Tuhan. Itu membangkitkan semangat. Daripada saudara sebagai orang tua bilang gini, memang kamu ini anak yang bodoh bebal kok kamu ini. Disuruh belajar, tidak mau belajar. Sekarang rasain. Nah, beda saudara. Semangat yang saudara berikan lewat perkataan itu akan membuat anak berubah menjadi baik. Yang kedua, jadilah bijak apa? Amsal 14 ayat 16a. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Amsal 14 ayat 16a. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Jagalah perbuatan untuk selalu menjauhi kejahatan. Yang ketiga, Amsal 14 ayat 17 ya. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana itu Jadi kalau saudara mau jadi bijak, mau nanti melesatkan anak panah, ini panah. Kalau saudara sendiri mulai hari ini sebagai orang tua, saudara jadi bijak dengan menjaga perkataan, menjaga perbuatan, menjaga kesabaran. Nanti suatu kali besok anak panah itu akan saudara tembakkan melesat saudara. Kenapa? Karena saudara sudah menabur sesuatu yang baik, yaitu saudara sudah jadi bijak sebagai orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Jadi hari ini yuk kita sebagai orang tua mau ya jadi teladan ya, didiklah anak, jadilah bijak. Kita harus hari ini menjadi contoh supaya anak-anak kita kelak hidupnya tidak menyimpang sampai masa tuanya, akan membawa ketentraman, damai, sejahtera. Hari ini jaga perkataanmu, jaga kesabaranmu, jaga perbuatanmu di dalam segala hal. Maka kita akan lihat besok orang tua bagaimana bangga dengan anak-anaknya, yaitu diberkati, dipelihara, yaitu hidup di dalam punya hati yang belas kasihan. Orang-orang yang hidupnya akan jadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyi satu lagu yuk, siapa yang punya pergumulan anak. Kita mau angkat tangan buat anak-anak kita ya, bawa dalam Tuhan. Nama-namanya kita sebutkan supaya mereka menjadi keturunan yang selalu diingat Tuhan. Sampai kita meninggal pun jalan hidup mereka akan terbuka dengan mudahnya ya. Yang ada di luar negeri anak-anaknya juga yuk kita mau berdoa sama-sama. Nanti disebut nama anaknya satu-satu ya. Kita mau bawa nama-nama ini buat Tuhan ingat selalu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami tidak perlu takut dengan keturunan orang benar. Selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami tahu hari-hari ini kami tidak mau hanya menyiapkan warisan yang bernilai nominal, yaitu sejumlah uang yang kami tinggalkan. Mungkin kami bersiap-siap untuk meninggalkan harta, properti kami. Tapi kami lupa ada warisan yang jauh lebih bernilai, yaitu adalah warisan abadi. Warisan abadi yang kita tinggalkan buat keturunan kita ketika kami memilih jalan hidup orang benar. Kami sedang memilih kehidupan.
Kami sedang hari-hari ini Tuhan meninggalkan buat keturunan kami adalah keturunan berkat. Anak-anak kami akan menjadi orang yang berhasil, menjadi berkat buat banyak orang yang Kau pelihara Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami tidak pernah takut menghadapi apapun. Kami percaya Tuhan, kalaupun ibu-ibu yang di sini mungkin punya pasangan yang lagi jatuh dalam dosa. Jangan berpikir bagaimana Ibu Eli kalau suami atau istriku lagi jatuh di dalam dosa. Percayalah, ketika imam lagi jatuh dalam dosa, engkau adalah sebagai imam. Ketika engkau ambil tongkat imam itu, engkau untuk berdiri sebagai seorang mama, seorang papa yang tetap hidup di dalam kebenaran. Maka aku tetap akan memperhitungkan keturunan orang benar itu selalu ada di dalam pemandanganku. Jangan engkau takut. Karena suatu kali apa yang kau tabur di dalam kebenaran, kebenaran itu pasti memerdekakan rumah tanggamu, kebenaran itu pasti memerdekakan suamimu, kebenaran itu pasti memerdekakan istrimu yang lagi jatuh di dalam dosa. Terima kasih Bapak, saat ini kami membawa anak-anak kami Tuhan. Sebutkan saudara, saya beri waktu 1 menit, doakan nama-nama anak-anak saudara, doakan nama anak saudara yang hari ini punya pergumulan anak. Mungkin anak-anakmu lagi jatuh di dalam satu pergaulan bebas. Mungkin anak-anakmu lagi jatuh di dalam satu dosa jerat iblis. Doakan malam ini, doakan. Bawa nama-nama ini, Tuhan, ini anak keturunan orang benar. Kami tahu Tuhan, anak-anak yang disebutkan nama-nama masing-masing ini, walaupun anak kami sekolah di luar negeri, kami tidak bisa jagai mereka 24 jam. Kami menyerahkan keturunan kami, anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang pelihara mereka Bapak. Engkau yang jagai mereka Bapak. Engkau yang akan ubah mereka Bapak menjadi anak-anak ilahi yang punya karakter Kristus, takut akan Tuhan. Kami percaya anak-anak yang kami sebut di hadapan-Mu, masa depan mereka adalah masa depan yang penuh damai sejahtera, penuh pengharapan. Kami memberkati anak-anak kami malam ini. Bukakan Tuhan tingkap-tingkap langit-Mu, buka jalan buat jodoh, pekerjaan, mertua yang terbaik. Biarlah saat ini pintu anugerah-Mu, karakter Kristus itu selalu ada buat mereka. Roh takut akan Tuhan itu ada buat mereka. Terima kasih Bapak buat malam ini. Terima kasih Bapak. Kami percaya keturunan kami adalah keturunan yang diberkati dan dijagai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah rumah tangga pulihkan, yang mengalami masalah keuangan berkati. Berkati mereka yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Kami terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami mendapat kekuatan yang baru melalui kesaksian Winston. Kami akan belajar Tuhan bahwa kami tidak akan pernah lagi merasa bahwa rugi atau sia-sia jeripaya kami sebagai orang benar. Justru keturunan kami akan menikmati. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless semuanya, sampai ketemu besok.